Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di JS Speed Girik. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara repaint velg ori sendiri dengan cara sendiri ya. Nah, di sini kita akan merepaint velg dari Honda Vario 125 menggunakan cat semprot dari ini Titan Premium. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian ada pertanyaan. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu proses pengamplasan pada media yang akan kita cat. Kita proses pengamplasannya tidak usah terlalu tebal ya, karena ini cuma untuk membuka pori-pori aja. Dan jangan lupa setelah diamplas itu kita cuci bersih menggunakan sabun colek. Oke, sambil menunggu kering velgnya yang sudah diamplas tadi, saya sambil menjelaskan ya barang-barang apa saja yang perlu dibutuhkan saat proses repaint velg ori. Ya, yang pertama itu ini amplas atau kertas gosok. Ya, ini ukurannya yang saya pakai 500 saja sudah cukup ya. Soalnya velgnya itu termasuk kategori kasar, jadi 500 saja sudah cukup. Cuma buat buka pori-pori aja kan. Lalu yang kedua itu kartu. Kalian bisa menggunakan kartu bekas. Ini jadi nggak usah beli kalau ada kartu. Ini gunanya itu untuk ganjal kalau kalian nggak mau lepas bannya ya. Ini untuk ganjal sini. Nah, nanti dimasukkan di sela-sela velg sama bannya, biar waktu penyemprotan nanti ini bannya nggak terkena oleh spet. Lalu solasi itu digunakan untuk menyambungkan ini nanti biar permukaannya tertutup semua. Sama yang terutama itu ini cat semprotnya. Ini ada yang dua ini udah saya buka ya. Ini Titan Clear 128 clear aktivator. Kalau ini clear dari Samurai 1128. Ini cat dari warna intinya sparkling gold, kodenya 9223. Lalu ini primer grey, ini epoxy ya, kodenya 9120 ya. Nanti kalian simak terus videonya, terus biar kalian bisa menirukan di rumah dengan budget yang lebih minim. Jadi kalian bisa mendapatkan velg warna yang bisa berubah-ubah. Ini saya pakai warna yang gold RCB ya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, jika velgnya sudah kering, lanjut kita untuk proses pelapisan ban atau menutup ban menggunakan kartu remi. Gunanya untuk melindungi ban agar tidak terkena semprot waktu pengecatan.
Oke, jadi jika udah selesai pelapisan bannya, langsung kita naik ke epoksi tahap pertama. Usahakan waktu penyemprotan ini tipis-tipis aja dulu, nggak usah tebal langsung, dan cat dulu bagian yang sulit dijangkau. Soalnya yang sulit dijangkau itu biasanya nanti ketinggalan, nggak kena semprot. Jadi yang pertama itu kita lapisi yang bagian sulit dijangkau, dan usahakan jangan langsung tebal ya penyemprotannya, nanti resikonya itu beler atau geledek. Jadi kita semprot yang bagian-bagian yang sulit dahulu, lalu meratakannya nanti. Setelah semuanya sudah tertutup, lapis 2-nya kita semprotnya merata. Dan waktu pemanasannya itu atau nunggu keringnya itu kita jangan langsung dipanaskan di bawah terik matahari ya. Kita tunggu 5 menit habis penyemprotan tadi, 5 menit, lalu kita panaskan ke terik matahari. Oke, setelah kita menunggu kering sekitar 20 menitan ya, kita langsung naik ke warna yang kita inginkan, yaitu sparkling gold. Itu prosesnya sama seperti waktu pengecatan epoksi tadi. Kita semprot tipis-tipis pada bagian yang sulit dijangkau dulu, lalu kita semprot semuanya secara merata. Ingat ya teman-teman, kalau menyemprot itu usahakan jauh dari media penyemprotan itu sekitar 20 cm atau 15 cm ya, agar tidak terjadi beler. Jadi itu usahakan kita penyemprotannya tipis-tipis terlebih dahulu, dan jarak penyemprotan 15-20 cm. Oke, jadi setelah penyemprotan yang lapis pertama tadi sudah kering, lanjut kita penyemprotan lapis kedua. Ini saya semprotkan yang bagian-bagian sulit dijangkau terlebih dahulu juga. Lalu kita lanjut untuk meratakannya kepada permukaan semuanya ya. Jadi yang saya maksud dari bagian-bagian yang sulit dijangkau itu yang mana ya? Yang saya maksud yang sulit dijangkau itu yang bagian banyak lekuannya itu loh. Dan juga kalian perhatikan pada bagian yang kita lapisi kartu remi tadi, bagian pinggir tadi, itu biasanya juga ketinggalan, tidak terkena semprotan. Jadi kalian teliti lagi setelah semprot bagian-bagian mana yang belum kesemprot, nanti kalian semprot sebelum proses pengekliran ya. Oke, jadi jika semua bagian sudah rata, ini proses pengeringannya sama seperti proses pada pengeringan epoksi tadi. Kita diamkan dulu selama 5 menit, lalu kita jemur di bawah terik matahari sekitar 15-20 menit, itu sudah kering catnya.
Oke, jadi jika sudah kering, kita langsung lanjut ke proses pengekliran atau finishing ya. Jadi di sini akan terlihat nanti hasilnya bagaimana, tergantung dari finishingnya ya. Jadi prosesnya itu hampir sama seperti saat pengecatan tadi. Kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu dan usahakan itu pada bagian-bagian yang sulit dijangkau kita semprot dahulu ya. Lalu nanti kita ratakan pada lapis kedua. Ini prosesnya itu 2 lapis juga. Yang satu itu penyemprotan tipis-tipis, yang kedua itu ya kita perataan agak tebal ya. Nanti akan terlihat hasilnya bagaimana. Oke, saya ingatkan kembali, jangan langsung tebal ya, soalnya ini proses finishing ya. Jadi usahakan bagian-bagian yang sulit dijangkau dulu kita semprot, lalu semprot semua bagian. Oke, jadi ini ya proses dari semuanya tadi. Ini sudah kering, cuma membutuhkan waktu 1 hari saja sudah kering. Jadi ini sudah kulitnya sudah kering juga, tinggal proses pemasangannya ya. Silahkan nilai sendiri kalian. Ini cat produk dari Titan Premium Sparkling Gold ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like jika kalian menyukai video ini. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan komen di bawah.